Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan di dalam Mazmur pasal 76 ayat 1-12. Di sana Alkitab menjelaskan kepada kita tentang Allah hakim yang adil. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hakim di dalam dunia ini bisa disogok. Keputusannya bisa berubah karena disogok, atau keputusannya bisa dirubah karena ada perintah dari atasan. Tapi dengarkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kalau Tuhan hakim yang adil itu, Dia bertindak, maka keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Dia mandiri, dan keputusannya itu tidak bisa diubah, tidak bisa dirubah oleh siapapun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan keputusan hakim itu selalu dijatuhkan kepada yang bersalah. Penghakiman terjadi kepada orang yang bersalah. Karena ada kejahatan, maka ada pengadilan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat situasi hari-hari ini, situasi goncangan, situasi yang sukar hari-hari ini, situasi yang begitu menakutkan, gambaran dari sebuah persidangan yang sedang terjadi. Dan dengarkan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saja ini semua yang terjadi ini karena ada pengadilan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini di muka bumi. Tapi dengarkan, saya begitu percaya sebagai hamba Yesus Kristus, sesuai dengan pesan Tuhan di dalam Mazmur pasal 76. Selama kita melakukan dua hal ini, maka di tengah penghakiman, di tengah keadilan yang Tuhan hendak nyatakan di muka bumi ini, kita justru akan keluar sebagai orang-orang yang mengalami pembelaan Tuhan. Di masa-masa sukar ini justru kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang makin besar. Asalkan kita melakukan dua hal. Yang pertama, Alkitab berkata kita harus hidup benar. Mari kita belajar di masa sukar ini supaya perkataan kita benar, sikap kita benar, hidup kita benar. Mari kita perbaiki kehidupan kita. Kalau kehidupan kita selama ini tidak benar, menyimpang, serong, berbuat dosa, suka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, mari kita bertobat supaya kita mengalami anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, penghakiman itu tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau kita, yang kedua, pertama kita hidup benar, yang kedua kita takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang tidak akan pernah melakukan hal yang tidak benar. Dia akan ada di jalan yang selalu dituntun Tuhan. Dia harus hidup sesuai dengan firman. Dia akan hidup sesuai dengan arahan Roh Kudus. Hidupnya, keluarganya, pekerjaannya, bisnisnya, sekolahnya, apa saja yang dilakukan, pelayanannya, semua yang kita kerjakan, dikerjakan dengan rasa takut akan Tuhan. Dengarkan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama engkau hidup benar, selama engkau hidup takut akan Tuhan, sekalipun ada penyakit sampar yang berjalan di dalam kegelapan, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, kondisi seburuk apapun yang terjadi, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kondisi sukar itu tidak akan pernah menimpamu. Kenapa? Sebab ada pembelaan Tuhan di tengah-tengah masa penghakiman ini, di tengah-tengah masa di mana Tuhan menegakkan keadilannya. Dengarkan, orang yang hidup benar, orang yang hidup takut akan Tuhan akan dibela Tuhan. Pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Doa saya menyertai saudara, mari kita belajar hari-hari ini untuk hidup benar dan hidup makin takut akan Tuhan. Doa saya selalu kita ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.